A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yajidu adh-dhalimina illa khasar. Quran surat Al-Isra ayat 82. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika bangganya kita menjadi seorang muslim, di mana semua aspek kehidupan kita Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur sehat kita, sakit kita, kurang atau lebih dalam segi kehidupan apapun, rezeki kita dan permasalahan-permasalahan itu semuanya dalam naungan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebagai mukmin muslim yang baik, maka kita dalam berbagai macam aspek kehidupan selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Allah adalah segalanya. Karena tidak ada aspek lain. Ketika kita berusaha berpikir untuk menghasilkan sesuatu sampai segala macam istilah untuk keinginan nafsu kita, pengen apa, masalah duniawi, kadang kita lupa ada syukur ketika kita diberikan limpahan rezeki rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia itu lupa. Saya kerja dari jam segini sampai jam segini itu semuanya hasil kerja keras saya. Nah itu ikhwan fillah. Manusia itu dulu menjauh, amat dolim dan amat bodoh. Ketika mereka memilih harta dibandingkan ilmu, ketika mereka memilih kekuasaan dibandingkan ilmu, maka harta apapun yang kita kumpulkan hari ini dan itu tidak dipakai untuk kebaikan, bersedekah, berzakat, berinfak, dan hal-hal lainnya dalam koridor kebaik, maka harta itu percuma. Mereka akan tertinggal di permukaan bumi, sehingga posisi kita ketika kembali masuk ke dalam perut bumi, mobil mewah kita nggak ada itu, perhiasan miliaran kita nggak ada ikut, amal baik, kebaikan dari apapun kegiatan amal soleh kita itu yang akan menunggu sebagai harta benda. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kita diuji sakit secara lahiriah, non lahiriah atau medis dan non medis, kadang kita cepat menyimpulkan bahwa sesuatu itu akan sembuh ketika minum obatnya, ketika pergi ke dokternya, ya.
Quran sudah menunjukkan di dalam Quran tadi surah 82 tadi di Muqaddimah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Allah dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yajidu dhalimina illa khasar. Sedangkan Al-Quran itu bagi orang-orang yang zalim hanya menambah kerugian. A'udzubillahi minadzalik. Ikhwan fillah. Betapa kita harus yakin bahwa Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Pemberi petunjuk, dan Allah Maha segalanya. Dan itu harus yakin. Misalnya kita ditimpa ujian sakit dan Allah lagi sayang kita, ketika kita sedang diuji sakit dan bersabar bertawakal, selalu yakin dan berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan dan meluruskan seluruh-seluruhnya akidah kita. Al-Quran ini sebagai sifat penyembuh, dengan izin Allah menyembuhkan apapun penyakitnya, baik medis ataupun non medis, insya Allah. Yang kita lakukan adalah meluruskan akidah kita, akidah yang seluruh-seluruhnya, keyakinan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada campur lintasan hati di dalam diri kita bahwa ini adalah perbuatan manusia yang bisa menyembuhkan. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita akan membaca Al-Quran dan diniatkan untuk kesembuhan sakit yang sedang kita derita atau keluarga kita atau tetangga, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus berangkat kepada makam idrak atau makam muhasyahadah, makam bersaksi, menyaksikan bahwa Allah itu satu, ahad. Makam hakul yakin. Dapatkanlah pikiranmu, hatimu, bahwa bagi Allah melenyapkan penyakit ini mudah. Ya kan? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itu saya dengan yang sakit, ya Allah. Saya pendoa yang sakit. Yang sakit dijadikan pasien saya, kemampuan saya mendoa dan sembuhnya yang didoakan semuanya dihasilkan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Sekarang di sini begini, sembahkan bakti kepada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Saya mendoa atau menjadi sebab pengobatan untuk yang sakit adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Saya mendoa mengobati yang sakit
Ini karena mengharapkan ridho Allah semata. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam berdoa kita harus mengimani betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan ijabah apapun doa kita. Jangan ada sedikit pun lintasan hati meragukan, begitu. Maka Al-Quran surat Al-Isra 82 tadi, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar atau penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yajidu dhalimina illa khasar. Sedangkan untuk orang-orang yang zalim hanya menambah kufur. Saking tidak percayanya Al-Quran, saking tidak percayanya adanya Allah, mereka mengagung-agungkan gaya hidup mereka, gaya hidup yang bisa membayar kesehatan dengan mahal, bisa berobat dengan fasilitas terlengkap dan mahal. Mereka lupa bahwa kadar penyembuhnya bukan di obat atau di tempat itu, akan tetapi di Allah. Ya kan? Misalnya kita dirawat di salah satu rumah sakit yang dimana mahal sekali, jaminan sembuh kata dia, obatnya mahal, fasilitasnya mahal, orang keren-keren semua di situ, tapi tidak banyak. Kadang-kala itu rumah sakit yang kita lihat mewah, yang menurut versi mereka adalah rumah sakitnya orang-orang kaya yang menjamin kesembuhan, tapi tidak dapat menghalangi yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semewah apapun rumah sakitnya, selengkap apapun fasilitasnya, ketika Allah bilang tidak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Ketika Allah bilang jadi, maka itu akan menjadi sesuatu. Ingat, pengobatan secara manusiawi itu terbatas. Kadang belum ditemukan obatnya, kadang yang sampai sekarang belum ada obatnya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menjelaskan wa nuzazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itulah penyembuhmu, Quran. Kita punya penyakit yang menahun yang tidak ada obatnya, Quran obatnya. Baca Al-Quran tiap hari, ayat berapapun, niatkan untuk menyembuhkan. Selalu kepada Allah, merendah diri, kita maha kecil, Allah maha besar. Selalu seperti itu. Baik, demikianlah sepintas tentang Quran surat Al-Isra ayat 82. Mudah-mudahan ikhwan fillah semuanya bisa lebih menggali lagi ilmunya, lebih menggali lagi pemahamannya. Karena untuk memahami satu ilmu, kadang kita membutuhkan beberapa gudang ilmu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.